Halo guys, ketemu lagi di channel gua di channel Kutang Bilong Official yang dimana kita akan membahas tentang larangan mudik ya, yang dimana kita pernah ngambil informasi di IG-nya Mbak Mata Najwa. Si Mbak Mata Najwa ini membahas tentang larangan mudik dan dia bertanya kepada Bapak Sandiaga Uno, Kemenparekraf atau yang mengurus perwisataan. Susah banget ngomongnya. Dan sini gua ngambil informasi dari Kompas TV. Ya, seperti itulah ya. Terus mana Mata Najwa itu? Dia bertanya, wisata boleh, tapi lebaran nggak boleh. Tapi kalau lebarannya keluar kota untuk berwisata boleh Pak, kata. Kurang lebih kurang lebih kayak gitu mungkin pertanyaannya ya. Gua agak-agak lupa juga sih karena gua udah lama. Dan gua lihat di IG gua nggak bisa liatin karena takutnya IG gua dihack orangnya nanti ya. Takutnya IG gua dihack sama bocil-bocil kematian, lu tahu aja ya. Bocil-bocil zaman sekarang. Ada benarnya juga menurut gua di sini. Tapi menurut pertanyaan gua punya pertanyaan yang beda nih. Kenapa orang senang-senang wisata, liburan boleh, sedangkan mudik lebaran, ketemu keluarga, bertemu sanak family nggak boleh? Padahal itu udah ada di syariat agama, udah disunahkan kita itu harus mempererat tali silaturahmi. Dan otomatis kalau kita dilarang mudik, tali silaturahmi pun agak jauh. Dan kita nggak mungkin terus-terusan ngandelin HP mulu karena kita juga punya kuota terbatas. Belum lagi yang nggak punya HP, belum lagi yang nggak punya duit untuk beli HP. Itulah kendalanya. Tapi gua nggak berfokus ke itu. Pertanyaan gua fokus ke pertanyaan gua. Tolong ya, bapak-bapak para pejabat ini jawab ya. Gua bukan menyindir suatu pihak lain. Gua nggak menjelek-jelekan, tapi gua hanya bertanya, kenapa liburan biasa, wisata keluar kota enak-enakan dikasih, sedangkan mudik lebaran temu keluarga, temu sanak famili nggak boleh? Padahal lebaran itu ya sama aja kayak wisata. Hitung-hitung, wisata sama aja, pergi ke keluar kota minimal 5, satu mobil tuh ada 5 keluarga misalkan ya. Menurut gua sih gitu ya. Dan sekarang pun dibatasin cuma beberapa. Gua lihat di Dufan kemarin, liburan paling maksimal satu keluarga tuh 4 orang. Bentar dulu guys. Oke guys, di sini gua lanjutin lagi ya. Gua pakai strategi berlanjut karena gua ada tadi disuruh beli telur ya sama mama gua. Ya jadi begitulah aktivitas sehari-hari gua. Gua sampai lupa tadi loh pertanyaan gua tadi. Maksimal. Gua kemarin sempat lihat di data pendataan maksimum perorangan liburan itu berapa. Katanya satu keluarga itu 4 orang maksimal. Maksimal ya. Jadi kalau kita mudik pun kadang cuma berdua sama istri. Mungkin ya bagi orang-orang yang baru nikah mungkin sukanya mudik berdua sama istri doang ya. Mungkin sama temennya, mungkin sama sepupunya gitu. Bahkan kadang nggak nyampe 4 orang. Di sini kota liburan ini hampir sama dengan kota mudik. Bahkan di sini pemerintah menghitung kotanya lebih banyak lebaran mungkin karena rame mungkin ya. Ya wajar lah karena lebaran lu pikir aja. Nah yang namanya lebaran itu nggak ada yang sepi guys.
Sedangkan liburan aja nggak sepi. Lu lihat di pandemi COVID aja liburan di Dufan tuh masih banyak orang yang liburan. Seperti kata gua tadi, maksimumnya tuh 4 orang dalam satu keluarga. Berarti kuotanya sama aja dong. Terus kenapa dilarang? Nah, mungkin spekulasi gua ada dua. Spekulasi pertama, mungkin karena lebaran itu lebih ramai dan padat jalan tolnya. Spekulasi kedua, mungkin untuk menghindari kemacetan. Ya namanya juga liburan juga pun ada macetnya. Dan di sini kembali lagi ke pertanyaan gua, kenapa dilarang? Apakah ada netralisasi kebencian ataukah ada yang lain? Lu pikir men, ini rasanya nggak adil loh. Liburan lebaran nggak dikasih, sedangkan liburan biasa dikasih. Liburan sekolah kemarin rame, libur panjang rame. Lu lihat aja, orang-orang banyak berwisata. Di sini, menurut data yang gua ambil dari IG-nya Mbak Najwa ini, kata Pak Sandi itu, harapan Menparekraf dan menteri lainnya, harapan pemerintah itu katanya untuk mengurangi kuota penambahan kasus COVID-19. Padahal mungkin dari liburan aja kuota COVID-19 itu bisa nambah secara cepat dan realistis maksud gua ya. Lu lihat aja, angka penyebaran COVID-19 itu semakin hari bukannya menurun tapi makin menaik semenjak liburan dikasih, semenjak ada new normal, COVID itu makin melonjak, makin naik. Ya karena apa? Karena liburan tadi. Tapi nggak ada tuh yang namanya liburan dilarang, ditilang. Palingan disuruh paling pakai masker, ditilang bentar doang. Maksud gua, kalau liburan lebaran pun gitu maksud gua. Walaupun takut kepadatan, setidaknya walaupun disuruh pakai masker, setidaknya izinkanlah orang bertemu keluarga. Karena mungkin ada orang yang gak bertemu keluarganya selama 15 tahun. Mungkin ada yang 20 tahun dan lain sebagainya. Ditambah pandemi ini, ditambah kebijakan dari pemerintah. Harapan saya, tolonglah lebih bijak lagi dalam langkah dan membuat kebijakan-kebijakan tertentu. Nah itu harapan gua. Mungkin harapan kalian beda. Balik lagi pertanyaan gua. Ini udah 3 kali kita balik ke pertanyaan gua ya. Harusnya ini nggak dilarang. Padahal ini sama aja. Ada apakah? Apakah alasannya? Lu semua pikir ya. Gua bukan rasis, gua bukan sara, gua bukan oknum lain sebagainya. Tapi lu mencoba berpikir secara waras. Apakah ini waras? Apakah ini adil atau enggak? Lu pikir. Ya menurut gua sih gitu. Liburan kemarin disuruh di news, jalan tol padat, pergi ke Gunung Bromo, wisata di mana tuh kemarin yang dibuka juga tuh ada yang rame ya, ada yang wisata ke lahar gunung berapi, ada yang wisata ke hotel dan lain sebagainya yang gua nggak tahu karena gua males ngambil datanya ya, karena datanya itu kebanyakan kalau kita ambil semua, kita rangkum semua bisa gila kita guys. Nah di sini COVID melonjak tuh menurut gua gara-gara ini. Tapi kenapa gitu liburan wisata nggak dilarang? Dan di sini alasan para menteri waktu di interview sama Mbah Najwa, alasannya biar warga itu bisa berwisata tanpa mudik. Padahal berwisata itu bisa keluar kota. Kan lebaran kan keluar kota. Maksudnya gini,
Kalau lebaran dengan alasan berwisata boleh nggak? Nah itulah. Tapi itu menurut Mbak Najwa ya. Gua ngambil kata-kata dari Mbak Najwa. Menurut interview yang udah gua lihat, gua males lihat karena apa? Takutnya dihack ya. Dihack sama bocil kematian karena IG kita kemarin sempat dihack juga sebelum gua bikin YouTube. Jauh dari bikin YouTube. Padahal gua nggak nyebar-nyebar yang namanya link IG atau apa sebagainya. Gua langsung IG-nya hilang. Ataukah mungkin kereset, ataukah mungkin gua nggak tahu ya. Karena gua kurang paham, gua bukan IT. Ya itulah. Jadi alasannya nggak masuk akal. Mengurangi kuota masyarakat. Tujuannya untuk membuat masyarakat bisa berwisata tanpa mudik. Lo bisa aja orang berwisata keluar kota dengan tujuan mudik. Atau bermudik keluar kota, mudik keluar kota dengan alasan berwisata. Bisa aja. Bisa aja kan? Tapi di sini yang namanya wisata itu kenapa nggak dilarang? Padahal kasus COVID melonjak naik. Itu kebanyakan dari klaster liburan menurut gua ya. Karena lu lihat aja di pantai Ancol tuh orang duduk berdekatan. Satu keluarga tuh rapet banget duduknya. Walaupun berjauhan dari keluarga lain ya. Ya begitulah. Jadi pesan saya, jangan mengambil satu hal. Tunggu dulu guys. Oh ya guys, gua lanjutin lagi. Tadi gua lupa pamit karena gua tadi disuruh beli telur lagi ya karena kurang ya. Gua bikin kue karena ini udah mau hampir lebaran, jadi bikin aja kuenya cepet jadi ya biar enak. Gua kalau bikin kue sih enak ya, bikin kue enak. Bukan bikin kue. Jangan kalian traveling nanti ya, salah pikiran Anda, salah pemahaman. Jadi begitu ya pesan saya, jangan mengambil suatu informasi dari satu pihak. Bahkan kalau lu mengambil informasi dari banyak pihak, lu bisa dibohongin berbagai macam pihak, apalagi dari satu pihak. Jadi lu tuh harus search lagi, googling lagi, cari lagi. Lu dengan berwisata lu bisa mendapatkan ilmu, karena menurut gua wisata itu bisa aja ya menambah ilmu. Gua nggak melarang wisata karena wisata itu perlu ya, karena pikiran kita kalau nggak ada wisata itu stres. Tapi yang di sini yang gue bahas ini, kenapa lebaran itu dilarang sedangkan wisata itu nggak dilarang, padahal sama-sama bikin wabah covid itu melonjak kasusnya, sama-sama bikin kasus covid itu angka kematiannya itu naik, padahal sama aja. Itu di sini gue nggak melarang kalian mau berwisata kemana, asalkan terapkan 3M ya, karena covid ini nggak boleh dianggap remeh. Covid itu nyata, bukan hanya sekedar hayalan, bukan hanya sekedar perumpamaan, bukan hanya sekedar omongan ya. Jadi kalian jangan anggap remeh mentang-mentang gua ngomong gini. Bukan berarti gua nyuruh kalian untuk berbuat sedemikian rupa, berbuat ke jalan yang lebih gelap. Di sini gua hanya memperingati kalian untuk mengambil informasi dari berbagai macam pihak. Bahkan Anda harus teliti. Seperti kata gua, Anda harus membaca, melihat, mendengar, dan menelaah lagi apa yang ada di sekitar Anda. Oke, see you next time. Kita akan bahas tentang yang lain lagi. Jadi sampai di sini dulu video kita terlebih dahulu. Maaf durasinya kurang panjang ya karena bulan puasa. Lu dengar suara gua ini udah habis ya, udah serak. Jadi gua mohon pamit. See you next time. Bye bye.